Masih sering mengeluh, berhenti mengeluh, karena itu tidak bermanfaat. Belajarlah bersyukur dengan semua yang kamu miliki. Mengeluh hanya membuat kita terjebak dalam siklus negatif. Sebaliknya, akan jauh lebih bermanfaat jika kita belajar untuk bersyukur atas segala yang kita miliki. Mungkin kita tidak memiliki segalanya yang kita inginkan, tetapi selalu ada sesuatu yang bisa kita syukuri, seperti teman, keluarga, kesehatan, atau bahkan pengalaman hidup. Jadi, mari kita ubah keluhan kita menjadi rasa syukur ya. Kamu merasa ditinggalkan? Jangan khawatir, karena Tuhan selalu peduli padamu. Mungkin saat ini kamu merasa sendiri, terpuruk dalam kegelapan yang tampaknya tiada akhir. Namun ingatlah, dalam setiap langkah yang kamu ambil, ada tangan Tuhan yang membimbingmu. Ia takkan pernah meninggalkanmu, meskipun kamu berada dalam keadaan terpuruk sekalipun. Jadi, tetaplah berpegang pada harapan, dan ingatlah bahwa setiap ujian yang kamu hadapi adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Kamu menyimpan dendam, memendam dendam, takkan membawa keuntungan apapun dalam hidup. Banyak orang merasa bahwa dengan menyimpan dendam, mereka melindungi diri mereka dari rasa sakit yang pernah dialami. Namun, pada kenyataannya, rancangan seperti ini bisa sangat merugikan diri sendiri. Ingatlah, hidup terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Mari kita berinvestasi dalam kebahagiaan kita sendiri dan hubungan yang lebih baik di masa depan. Kamu mengerti peran hidupmu? Pertanyaan ini seringkali muncul di benak kita, terutama saat kita menghadapi tantangan dalam hidup. Jika kamu bisa mengerti apa arti hidupmu, kamu akan dapat menjalani peranan hidupmu dengan lebih baik. Setiap individu memiliki tujuan dan misi unik yang perlu mereka temukan. Ingatlah, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Yang terpenting adalah menemukan apa yang membuatmu merasa hidup dan berarti. Ketika kamu menemukan peranmu, itu akan membimbing tindakan dan keputusanmu, memberi arti pada setiap langkah yang kamu ambil di perjalanan hidup ini. Kamu merasa ragu untuk melangkah? Bila kamu ragu, lebih baik terlambat daripada kamu gegabah untuk melangkah dan menyesal di kemudian hari. Ada kalanya kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, dan ketakutan menjadi penghalang untuk mengambil langkah pertama. Namun, ingatlah bahwa ragu adalah bagian dari proses. Jadi, jangan terburu-buru. Ambil waktu yang kamu butuhkan untuk berpikir, bermimpi, dan merencanakan langkah selanjutnya dengan keyakinan. Ini nih manfaat dari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan mampu mengubahkan dan memulihkan kehidupanmu. Hadirat Tuhan bukan hanya sekadar kehadiran, tetapi merupakan sumber kekuatan dan pengharapan yang mampu mengubah hidup kita secara menyeluruh. Ketika kita merasakan hadiratnya, kita diperkuat dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi, marilah kita cari dan hayati hadirat Tuhan setiap hari, agar kita bisa mengalami perubahan dan pemulihan yang Dia janjikan. Kamu mau Tuhan mengubah nasibmu? Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang tersebut sendiri tidak mau berubah. Perubahan dimulai dari dalam diri kita. Jika kita terus-menerus melakukan hal yang sama, tidak ada cara untuk melihat hasil yang berbeda. Ingatlah bahwa setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah kecil. Berdirilah dan ambil langkah itu. Tinggalkan ketidakpuasan dan sambutlah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Menginginkan persatuan terjadi. Bila persatuan dapat memperkuat kita, maka kita jangan mau untuk pecah belah oleh pihak yang ingin menyerang kita. Dalam menghadapi tantangan dan perbedaan, kita dituntut untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Dengan bersatu, kita tidak hanya bisa menghadapi tantangan, tetapi juga menciptakan kesempatan baru untuk pertumbuhan dan kemajuan bersama. Kunci dari persatuan terletak pada komitmen dan kerelaan kita untuk mendengarkan, memahami, dan berkolaborasi demi masa depan yang lebih baik. Apakah kamu tahu di manfaat menanam kebaikan? Satu kebaikan yang kita tanam dapat mengubah 1000 manfaat bagi kita. Ketika kita melakukan kebaikan, kita bukan hanya memberikan dampak positif pada orang lain, tetapi kita juga memperkaya hati kita sendiri. Jadi,
Mari kita mulai menanam lebih banyak kebaikan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena setiap kebaikan yang kita lakukan memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Mencari cinta sejati, carilah seseorang yang mencintai hatimu, bukan hanya dari fisikmu saja. Cinta sejati tumbuh dari pengertian dan penghargaan yang mendalam terhadap siapa kita sebagai individu. Jangan ragu untuk membuka dirimu dan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Ingatlah bahwa cinta sejati adalah tentang tumbuh bersama dan saling menerima baik celah maupun kelebihan masing-masing. Jadi, carilah cinta yang membuatmu merasa utuh dan dihargai. Apakah kamu merasa lemah atau putus asa dalam hidupmu? Jangan khawatir, karena Tuhan selalu ada untuk menguatkan kita. Dalam setiap langkah yang kita ambil, Dia selalu menyertai kita. Saat kita menghadapi tantangan, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jangan pernah merasa sendirian, karena Tuhan selalu berada di sisimu, siap memberikan dukungan dan kekuatan yang kamu butuhkan. Mau menjadi yang terbaik? Dalam hidup ini, kita sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan rintangan yang membuat kita merasa tidak berdaya. Namun, jika kita tidak bisa mendapatkan yang terbaik, maka berusahalah untuk menjadi yang terbaik. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jadi, jangan pernah meremehkan usaha dan kerja kerasmu. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang mendekatkan kita menuju impian kita. Sering mengikuti suara hati. Mengikuti suara Tuhan lebih baik daripada kita mendengarkan suara hati kita sendiri. Seringkali kita menemukan diri kita terjebak dalam kebingungan hidup, bertanya-tanya tentang arah yang seharusnya kita ambil. Dalam momen-momen seperti ini, kita mungkin cenderung mengikuti suara hati kita, yang seringkali penuh dengan emosi dan ketidakpastian. Namun, mengikuti suara Tuhan dapat membawa kita pada kedamaian yang lebih dalam dan jalan yang lebih jelas. Maka dari itu, mari kita berupaya untuk lebih mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan, mengandalkannya dalam setiap langkah yang kita ambil. Mengenal kasih Tuhan. Mengenal kasih Tuhan itu adalah perjalanan yang penuh dengan keindahan dan keajaiban. Kasih Tuhan selalu lebih dari cukup untuk memuaskan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita melihat sekeliling kita dapat merasakan kehadiran kasih Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi, mari kita buka hati kita untuk menerima kasih yang begitu besar ini dan bagikan kepada orang lain. Sehingga setiap tindakan kita mencerminkan cinta yang Tuhan beri kepada kita. Ini nih manfaat mendoakan orang yang kita kasihi, yaitu berdoalah bagi orang-orang yang kita kasihi, agar mereka dapat lebih lagi mengalami perkenanan Tuhan dalam kehidupan mereka. Salah satu manfaat mendoakan orang yang kita kasihi adalah memperkuat hubungan kita dengan mereka. Saat kita berdoa, kita menumbuhkan rasa empati dan kepedulian. Ini membantu kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan memperkuat ikatan spiritual kita. Jadi, kita tidak hanya mendoakan mereka, tetapi juga ikut terlibat dalam perjalanan iman mereka. Apakah kamu bingung menghadapi hidup ini? Hidup adalah 10% mengenai apa yang kamu perbuat dan 90% tentang bagaimana kamu menghadapinya. Dalam perjalanan hidup ini, kita akan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang mungkin membuat kita merasa terjebak atau putus asa. Namun, penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap masalah adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Jadi, ketika hidup memberikan tantangan, ingatlah untuk tetap positif dan terus maju ya. Apa yang menjadi arah dari hubunganmu? Suatu hubungan berpotensi menjadikan seseorang lebih baik atau mungkin sebaliknya. Dalam setiap hubungan, ada momen-momen yang menentukan arah dari hubungan tersebut. Mari kita renungkan dan akan ada banyak keputusan yang akan kita ambil untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama. Dan mari kita berkomitmen untuk terus belajar dan tumbuh bersama dalam setiap langkah perjalanan kita. Are you hurt because something? Sometimes things that hurt you most teach you the greatest lessons in life. In life, we all face challenges that can leave us feeling defeated. But remember, every setback is a setup for a comeback. When you're hurt or feeling down, it's essential to look within and realize that these moments of struggle can lead to profound growth.
So, rise up, dust off the negativity, and let your challenges fuel your motivation. You are capable of achieving greatness, and this is just the beginning of your incredible journey. Siapa yang paling baik dalam hidupmu? Tuhan adalah selalu yang paling baik dalam hidupmu. Ketika kita berbicara tentang siapa yang paling baik dalam hidup kita, jawaban yang sering muncul adalah Tuhan. Dia adalah sosok yang selalu ada untuk kita, memberikan kasih sayang, bimbingan, dan perlindungan di setiap langkah kita. Dalam keadaan suka maupun duka, kita dapat merasa tenang mengetahui bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Dalam setiap langkah kehidupan ini, ingatlah bahwa Tuhan adalah selalu yang paling baik dan dapat diandalkan dalam hidupmu. Apa cintamu termasuk cinta sejati? Cinta sejati itu harus tetap sama dan tetap kuat di dalam segala kondisi. Ini berarti bahwa cinta sejati tidak hanya ada saat-saat bahagia, tetapi juga saat-saat sulit. Saat kita menghadapi tantangan, cinta sejati tidak goyah, ia tumbuh lebih dalam. Jadi, dalam cinta sejati kita harus saling mendukung, memahami, dan memaafkan satu sama lain. Apa kamu ingin yang terbaik? Maka berusahalah melakukan yang terbaik, maka percayalah yang terbaik pula yang akan kau dapatkan. Ingatlah, usaha yang kamu lakukan hari ini akan membentuk masa depanmu. Ketika kamu menghadapi tantangan, jangan pernah menyerah. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Tetaplah fokus pada tujuanmu. Jadi, mulailah hari ini dan berikan yang terbaik dari dirimu. Karena dunia menunggu untuk melihat potensi maksimal yang kamu miliki. Apakah Anda pernah merasa diri selalu benar? Sifat seperti ini dapat menghalangi pertumbuhan pribadi dan hubungan dengan orang lain. Hilangkan sifat selalu benar dalam dirimu, karena bila kita terus merasa benar maka kita akan terpojokkan dengan kesalahan kita sendiri. Jika kita terus merasa benar, kita mungkin terjebak dalam pola pikir yang sempit, menolak untuk membuka pikiran kita pada ide dan perspektif baru. Mari kita belajar untuk lebih fleksibel dalam berpikir dan menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan tumbuh sebagai individu, tetapi juga bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan mendorong kolaborasi yang lebih sehat. Ini adalah salah satu kunci hubungan yang sehat, yaitu saling membangun. Kepercayaan adalah salah satu kunci pada suatu hubungan dan persahabatan yang baik. Saling membangun kepercayaan adalah salah satu kunci pada suatu hubungan dan persahabatan yang baik. Kepercayaan bukan hanya tentang mengandalkan satu sama lain, tetapi juga tentang saling honor dan menghargai. Dalam hubungan yang sehat, setiap pihak harus berkomunikasi dengan terbuka dan jujur. Pada akhirnya, kepercayaan yang dibangun dengan baik akan memperkuat ikatan dan membawa hubungan itu ke tingkat yang lebih dalam. Mencari kesempatan untuk berbuat baik? Selalu ada kesempatan untuk berbuat baik setiap harinya. Setiap hari adalah peluang baru untuk berkontribusi kepada orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, dapat memberikan inspirasi dan memicu gelombang kebaikan di masyarakat. Jadi, jangan ragu untuk mencari dan menciptakan kesempatan untuk berbuat baik ya. Kamu ingin mengalami pemulihan? Dalam kehidupan ini, kita semua mengalami masa-masa sulit, kehilangan, dan kesedihan. Namun, Tuhan selalu rindu untuk bertemu dengan kita dan Ia rindu untuk memulihkan kehidupan kita. Pemulihan bukan hanya tentang penyembuhan fisik, tetapi juga tentang membangun kembali harapan, kebahagiaan, dan tujuan hidup kita. Mari kita bersyukur atas setiap kesempatan yang diberikannya dan membuka diri kita untuk cinta dan pemulihan yang Ia tawarkan. Ini nih pemahaman tentang cinta sejati. Cinta sejati adalah cinta yang tak bersyarat terhadap apapun juga. Cinta sejati datang dari pemahaman yang mendalam tentang diri kita dan pasangan kita. Ini bukan hanya tentang berbagi momen-momen bahagia, tetapi juga tentang saling mendukung di saat-saat sulit. Dan pada akhirnya, cinta
Cinta sejati adalah tentang memilih satu sama lain setiap hari, meskipun ada banyak pilihan lain di luar sana. You want to life easy? Life is never easy, yet live life to the fullest. Life can often feel overwhelming and challenging, presenting us with obstacles that may seem insurmountable. Yet amidst these trials, it's crucial to embrace the journey and live life to the fullest. Every moment, whether joyous or difficult, offers an opportunity for growth and self-discovery. Remember, living fully means appreciating both the highs and lows, finding beauty in every experience, and cherishing the little moments that make life extraordinary. Sering melihat masa lalu? Mungkin kita semua pernah terjebak dalam kenangan dan pengalaman yang telah berlalu. Namun, jangan arahkan pandangan kita pada masa lalu, melainkan pandanglah masa depan yang cerah dalam hidupmu. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ingatlah bahwa masa depanmu tidak ditentukan oleh masa lalumu, tetapi oleh tindakan yang kamu ambil sekarang. Dengan mengalihkan perhatian kita dari masa lalu, kita memberi ruang bagi harapan dan kesempatan baru untuk hadir dalam hidup kita. Apakah kamu sangat sibuk sekali? Sepadat apapun aktivitas yang kita jalani, penting untuk selalu menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Dalam kesibukan sehari-hari, kita seringkali melupakan momen-momen berharga yang bisa kita habiskan untuk refleksi dan berbagi kasih. Setiap hari, seharusnya kita bisa menyediakan waktu, meski hanya sebentar, untuk berdoa dan merenung. Jadi, mari kita prioritaskan waktu untuknya, agar hidup kita semakin bermakna dan penuh berkat. Satu aspek penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi, mari kita berusaha untuk menemukan cara di mana kita dapat menyembahnya dengan sepenuh hati dan jiwa, sehingga hidup kita dapat mencerminkan cahaya Kristus kepada orang lain. Merasa tak punya harapan? Selalu ada harapan baru bagi setiap orang yang mau berusaha. Kita semua menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap kesulitan membawa pelajaran dan setiap kegagalan adalah kesempatan untuk tumbuh. Dengan kerja keras dan ketekunan, kita dapat mengubah nasib kita. Jadi, harapan selalu ada, asalkan kita mau mencarinya dan berjuang untuk meraihnya. Apa hatimu tak lagi mempercayai siapapun? Terkadang, kita merasa hampa dan sendirian dalam perjalanan hidup. Saat berbagai cobaan datang silih berganti, kita mulai mempertanyakan segalanya. Namun, ingatlah, saat hati kita bisa mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka percayalah bahwa yang terbaik pula yang akan Tuhan sediakan bagimu. Jangan biarkan keraguan dan ketakutan menghalangi jalanmu. Jadi, tetaplah percaya dan terus berdoa, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingin kesuksesan yang sejati? Sebuah kesuksesan yang sejati adalah ketika kita mencetak generasi-generasi lebih sukses daripada kita. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian pribadi, seperti kekayaan atau ketenaran. Lebih dari itu, kesuksesan yang hakiki melibatkan kemampuan kita untuk memberi dampak positif pada orang lain dan lingkungan sekitar. Jadi mari kita berinvestasi dalam potensi orang lain. Mari kita jadikan kesuksesan bukan sekadar tujuan pribadi, tetapi warisan yang kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Apa kamu punya landasan hidup? Marilah kita belajar untuk melandaskan segala sesuatunya berdasarkan kebenaran firman-Nya. Ketika kita menghadapi tantangan hidup yang sulit, penting untuk memiliki dasar yang kuat yang akan menopang kita di masa-masa sulit. Seperti sebuah bangunan yang membutuhkan fondasi yang kokoh, demikian pula hidup kita memerlukan prinsip dan nilai yang dapat kita pegang teguh. Dengan memahami dan menerapkan ajaran yang ada dalam firman-Nya, kita dapat menavigasi melalui kesulitan dengan keyakinan dan keberanian. Apa kamu sering meminta dalam doamu?
Doa bukan hanya menadahkan tangan dan meminta padanya saja, namun juga mensyukuri setiap rahmat yang Ia berikan dalam hidupmu. Sebuah doa adalah jembatan antara kita dan Yang Maha Kuasa. Dalam setiap doa, ingatlah untuk mengucapkan terima kasih. Ketika kita bersyukur, kita membuka pintu untuk lebih banyak berkah. Jadi, luangkan waktu sejenak dalam doa Anda untuk merenungkan semua yang telah Anda terima. Apa kamu tahu warna kehidupanmu? Tuhan selalu memberikan warna kehidupan yang berbeda-beda pada setiap orang agar semuanya terlihat indah untuk dipandang. Setiap warna melambangkan pengalaman yang unik, perjalanan yang berbeda, dan pelajaran yang berharga. Ayo kita rangkul setiap warna dalam hidup kita, baik yang cerah maupun yang gelap, dan ubah setiap momen menjadi sebuah karya seni yang indah. Dengan begitu, kita tidak hanya hidup, tetapi juga merayakan kehidupan dengan sepenuh hati. Ingin meraih sukses yang sejati? Sukses sejati dapat kita raih saat kita percaya kita bisa sukses. Sukses sejati bukan hanya tentang pencapaian materi atau ketenaran. Sukses sejati adalah saat kita dapat membuat dampak positif dalam hidup kita dan orang lain. Akhirnya, berfokuslah pada pengembangan diri. Investasikan waktu untuk belajar dan berkembang, baik secara pribadi maupun profesional. Semakin Anda berkembang, semakin besar peluang Anda untuk mencapai sukses sejati. Kamu mau perubahan hari ini? Hari ini akan ada perubahan bila kita mulai melakukan perubahan tersebut dan tidak menundanya. Seringkali kita menunggu momen yang tepat untuk memulai, tetapi sebenarnya waktu yang tepat untuk berubah adalah sekarang. Jangan biarkan keraguan menghalangi kita. Mari kita buat keputusan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dengan setiap keputusan yang kita buat. Bersama-sama, kita bisa menjadikan hari ini titik awal dari perubahan positif dalam hidup kita. Apa imanmu tidak bertumbuh dan mudah goyah? Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menghadapi tantangan dan ujian yang dapat menggoyahkan iman kita. Namun, jangan biarkan imanmu goyah. Tetap bertumbuh dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Teruslah bertekun meskipun ada tantangan di depanmu. Berikan dirimu waktu untuk tumbuh dan mengembangkan hubunganmu dengan Allah. Jadi, tetaplah kuat di dalam Tuhan, teruslah bertumbuh, dan saksikan bagaimana imanmu akan menjadi cahaya yang menerangi jalanmu. Apa kamu kurang tersenyum? Senyuman sederhana mampu memberikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarmu. Senyuman adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling sederhana namun sangat efektif. Ketika kita tersenyum, kita tidak hanya menunjukkan kebahagiaan kita, tetapi juga dapat mempengaruhi suasana hati orang-orang di sekitar kita. Ingat, senyuman sederhana mampu memberikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarmu, dan itu adalah hal yang luar biasa. Apa kamu merasa sedang tersesat? Tuhan takkan membiarkan kita tersesat. Ia akan selalu menuntun kita pada jalan yang tepat dan benar. Kelilingi diri Anda dengan energi positif. Carilah orang-orang yang membangkitkan semangat dan menginspirasi Anda. Energi mereka akan memicu motivasi Anda dan mengingatkan Anda bahwa Anda tidak pernah sendirian. Jadi, dengan percaya pada diri sendiri dan pada perjalanan ini, Anda akan menemukan jalan yang terbaik untuk Anda. Ini rahasia dari sahabat sejati. Sahabat sejati adalah mereka yang mengerti akan masa lalumu, percaya dengan masa depanmu, serta menerima tamu dengan apa adanya. Mereka tidak hanya ada di saat-saat bahagia, tetapi juga siap untuk mendengarkan keluh kesahmu ketika keadaan sulit. Mereka ada untukmu tanpa syarat, dan itulah yang menjadikan ikatan persahabatan begitu istimewa. Jadi, hargailah sahabat sejati dalam hidupmu, karena mereka adalah harta yang tak ternilai. Apakah kamu merasa sulit untuk meminta maaf pada orang lain? Terkadang, meminta maaf memang bukan hal yang mudah dilakukan. Meminta maaf bukan berarti kamu salah dan orang lain benar,
tetapi karena hatimu bernilai lebih tinggi dari egomu. Saat kita meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita lebih peduli pada hubungan daripada sekadar membuktikan siapa yang benar. Jadi, jangan takut untuk meminta maaf meskipun itu sulit. Dengan melakukannya, kamu menunjukkan kebesaran hatimu, memperbaiki hubungan, dan membawa kedamaian yang lebih dalam ke dalam hidupmu. Apa kamu tidak bisa mengakui kesalahanmu di hadapan Tuhan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam kebohongan dan tidak mau mengakui kesalahan kita. Namun, saat kita mau mengakui kesalahan-kesalahan kita pada Tuhan, maka Tuhan pun akan selalu membuka tangannya dan mengampunimu juga. Ingatlah, mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, tetapi adalah langkah menuju pemulihan dan pembaruan. Mari kita belajar untuk lebih jujur terhadap diri kita sendiri dan kepada Tuhan, karena hanya dengan cara itu kita dapat tumbuh dan berkembang dalam iman. Apakah kamu suka meminta kepada Tuhan? Kita sering datang kepadanya dengan banyak permintaan, mulai dari hal-hal kecil hingga besar. Kita berdoa agar diberi kesehatan, rezeki yang cukup, dan perlindungan dalam setiap langkah. Namun, di tengah doa-doa kita sering lupa untuk memperhatikan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kita. Mari kita renungkan sejenak, bukankah dalam doa kita seharusnya juga disertakan rasa syukur? Jadi, saat kita berdoa, mari seimbangkan permohonan kita dengan rasa syukur dan komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya ya. Ini nih makna menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, lakukanlah hal tersebut dengan kasih, karena Tuhan telah memberikan kasih-Nya bagi kehidupan kita. Kita harus selalu ingat bahwa menyembah Tuhan tidak terbatas pada tempat atau waktu tertentu. Itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, baik dalam doa sendiri maupun bersama dengan orang lain. Jadi, mari kita terus berkomitmen untuk mengikuti jalan-Nya dan menyebarkan kasih itu dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Apa tamu yakin tamu pasti berhasil? Ingatlah, setiap usaha yang kita lakukan memiliki potensi untuk membuahkan hasil jika kita berkomitmen dan bekerja keras. Yakinlah tiap usaha yang kita kerjakan pasti akan berhasil, maka keberhasilanlah yang akan kau dapatkan. Keberhasilan bukanlah hal yang datang dengan mudah, tetapi merupakan hasil dari ketekunan dan dedikasi. Ketika kita menghadapi berbagai rintangan, penting untuk tidak menyerah dan terus melangkah maju. Jadi, yakinkan dirimu, fokuskan pikiranmu pada tujuan, dan ingatlah bahwa setiap usaha yang kamu lakukan adalah investasi untuk masa depanmu. Apakah kamu tahu arti dari sebuah senyuman? Senyuman kecil mampu memberikan kekuatan besar bagi teman kita yang merasa lemah. Senyuman bukan hanya sekedar ekspresi wajah, tetapi juga bisa menjadi jembatan yang menghubungkan hati kita dengan orang lain. Ketika kita tersenyum, kita mengirimkan sinyal positif yang bisa mengubah suasana hati seseorang dalam sekejap. Jadi ingatlah, senyuman mungkin adalah hal kecil, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Mari kita buat dunia ini lebih ceria dengan senyumanmu ya. Apa kamu sudah bosan untuk berbuat baik? Jangan pernah bosan untuk berbagi kebaikan setiap hari. Kebaikan kecil yang kita lakukan bisa membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang. Setiap tindakan baik yang kita ambil tidak hanya memberi dampak positif bagi orang lain, tetapi juga dapat membawa kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup kita sendiri. Jadi, mari kita terus berusaha untuk melakukan hal-hal baik, meskipun terkadang terasa melelahkan. Setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah langkah menuju dunia yang lebih baik. Apakah kamu tahu tentang sumber kehidupanmu? Hidup ini penuh dengan tantangan dan pertanyaan yang seringkali membuat kita merasa bingung. Namun, di tengah semua itu, kita harus ingat bahwa Tuhan adalah sumber segalanya. Dia adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Ketika kita menghadapi kesulitan atau merasa kekurangan, penting untuk mengingat bahwa kita tidak sendirian. Tuhan mendengarkan doa kita dan peduli terhadap setiap detail hidup kita. Jadi, apapun yang kita minta dalam nama-Nya,
Kita harus percaya bahwa apa yang Ia berikan adalah yang terbaik bagi kita.